Coba jujur pada diri sendiri, seberapa sering kamu sudah memulai, tapi berhenti di tengah jalan. Kamu beli sepatu olahraga baru, semangat seminggu, lalu kembali malas. Kamu unduh aplikasi belajar bahasa, pakai 2 hari, lalu lupa. Kamu berniat journaling, tapi buku itu sekarang jadi hiasan di rak. Bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu tidak serius, tapi karena kamu bosan, karena kamu merasa itu beban. Karena kamu tidak menikmati prosesnya. Kita hidup di zaman di mana semuanya serba cepat. Informasi datang dari segala arah, dan perhatian menjadi mata uang langka. Dalam kondisi seperti itu, membangun kebiasaan baik bisa terasa seperti mencoba menyalakan lilin di tengah badai. Kita memulai dengan semangat, kita membeli peralatan baru, aplikasi baru, atau bahkan jurnal baru. Tapi hanya dalam hitungan hari, motivasi memudar, energi turun, dan kita pun kembali ke kebiasaan lama yang nyaman. Ini bukan soal karakter, ini soal strategi. Banyak dari kita menganggap perubahan harus berat, harus susah, harus penuh pengorbanan. Padahal, manusia secara alami akan menghindari rasa sakit dan mengejar rasa senang. Itu sebabnya scrolling media sosial terasa lebih mudah daripada membaca buku. Itu sebabnya menunda terasa lebih menyenangkan daripada memulai. Dan itu juga sebabnya, satu kebiasaan baik hanya bisa bertahan jika kita bisa membuatnya terasa menggoda. Jika kamu ingin kebiasaan baru bertahan bukan hanya seminggu, tapi bertahun-tahun, kamu perlu menanamkannya dalam pengalaman yang memberi dopamin, bukan menyedotnya. Kebiasaan yang bertahan adalah kebiasaan yang menyenangkan. Dan menyenangkan bukan berarti main-main. Menyenangkan berarti sesuai dengan bagaimana otak manusia bekerja. Coba jujur pada diri sendiri. Seberapa sering kamu sudah memulai, tapi berhenti di tengah jalan? Kamu beli sepatu olahraga baru, semangat seminggu, lalu kembali malas. Kamu unduh aplikasi belajar bahasa, pakai 2 hari, lalu lupa. Kamu berniat journaling, tapi buku itu sekarang jadi hiasan di rak. Bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu tidak serius, tapi karena kamu bosan, karena kamu merasa itu beban. Karena kamu tidak menikmati prosesnya. James Clear dalam bab 5 Atomic Habits mengajak kita memahami satu prinsip sederhana tapi revolusioner. Kita mengulangi apa yang menyenangkan. Kita menghindari apa yang membosankan. Dengan kata lain, agar kebiasaan baru bisa bertahan, kita perlu membuatnya menarik. Karena perubahan bukan hanya soal disiplin, ia juga soal desain pengalaman. Selanjutnya akan membahas mengapa otak mencintai dopamin, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Teknik temptation bundling, menggabungkan kebiasaan baik dengan hal yang menyenangkan. Bagaimana membuat kebiasaan terasa seperti hadiah, bukan hukuman. Contoh-contoh sederhana agar rutinitas terasa ringan dan menggoda. Bab ini akan mengubah cara pandangmu dari harus menjadi ingin. Dari beban menjadi kesenangan. Dan dari perubahan yang menyiksa menjadi kebiasaan yang kamu rindukan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kita bisa mengulang membuka Instagram berulang kali, tapi sulit memulai membaca buku? Atau kenapa ngemil terasa jauh lebih menggoda daripada meditasi? Jawabannya ada pada satu senyawa kimia kecil di otak, dopamin. Dopamin sering disebut sebagai zat kimia, kenikmatan, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Dopamin bukan tentang rasa senang ketika kamu menikmati sesuatu, tapi tentang antisipasi untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Kita tidak hanya mengejar hadiah, kita mengejar sensasi mendekati hadiah. Itulah mengapa scrolling media sosial terasa adiktif, karena setiap gesekan jari bisa membawa kejutan. Postingan lucu, video inspiratif, atau gosip terbaru, dopaminmu melonjak hanya karena kamu berharap sesuatu menarik muncul. Bandingkan dengan kebiasaan baik, olahraga, membaca, belajar bahasa. Ia mungkin memberikan manfaat, tapi jarang terasa menarik di awal. Tidak ada lonjakan dopamin yang langsung muncul hanya karena melihat sepatu olahraga. James Clear menyadarkan kita bahwa, agar kebiasaan baik bertahan, kita harus menciptakan rasa tertarik sebelum hasilnya terasa. Jadi kuncinya adalah, ciptakan sistem di mana kebiasaan baik terasa menarik, bahkan sebelum hasilnya muncul. Dan untuk itu, kita perlu strategi. Salah satunya disebut temptation bundling, teknik menggabungkan tindakan baik dengan sesuatu yang kita nikmati. Bayangkan kamu sedang mencoba membentuk kebiasaan baru, membaca buku setiap malam.
Tapi kamu juga sangat menyukai teh hangat dan alunan musik lofi. Apa jadinya jika kamu menyatukan semua itu? Setiap kali aku menyeduh teh hangat dan memutar musik tenang, aku akan membaca 10 halaman buku. Inilah prinsip dari Temptation Bundling, menggabungkan kebiasaan harus dengan kebiasaan ingin. James Clear mengadaptasi ide ini dari riset oleh Profesor Katie Milkman dari Wharton School. Ia menyebutnya, bundling, di mana kamu menyatukan tindakan produktif dengan aktivitas yang membuatmu senang. Kamu ingin mulai jogging setiap pagi, tapi rasanya malas bangun dan keluar rumah. Sementara itu, kamu punya podcast favorit yang selalu bikin kamu ketawa atau semangat. Jadi kamu membuat kesepakatan, aku hanya boleh dengar episode baru podcast itu saat aku jogging. Sekarang, jogging bukan lagi beban. Ia jadi kesempatan menikmati sesuatu yang kamu suka. Kamu ingin belajar bahasa Inggris setiap malam, tapi setiap kali membuka buku atau aplikasi, kamu kehilangan minat. Sementara itu, kamu suka ngemil keripik atau coklat favorit. Maka kamu putuskan, ngemil hanya boleh dilakukan sambil belajar. Otakmu sekarang punya insentif langsung. Belajar terasa seperti waktu me time. Kamu ingin menulis jurnal, tapi ketika malam datang, kamu terlalu capek atau sibuk dengan layar. Padahal kamu sangat menikmati aroma lavender dari lilin aromaterapimu. Jadi kamu membuat ritual, aku hanya menyalakan lilin itu ketika aku mulai menulis. Tiba-tiba, menulis bukan lagi tugas. Ia berubah jadi momen hening, penuh cahaya dan aroma, yang kamu nanti-nanti setiap hari. Kuncinya di sini adalah kesenangan menjadi hadiah instan dari kebiasaan baik, bukan pengganti atau penundaan. Dengan begitu, otakmu tidak hanya menantikan hasil akhir dari kebiasaan itu, tapi juga menikmati prosesnya. Kita tidak berubah karena disiplin. Kita berubah karena pengalaman itu terasa menyenangkan. Semakin kamu bisa membungkus kebiasaan baik dalam suasana yang kamu sukai, semakin besar kemungkinan kamu akan melakukannya lagi dan lagi. Karena pada akhirnya, perubahan bukan soal mengorbankan kesenangan, tapi soal mengalihkan kesenangan itu ke arah yang membangun. Bayangkan dua dunia yang berbeda. Di dunia pertama, kamu menabung Rp100.000 minggu ini. Minggu depan, tidak ada yang berubah. Bulan depan, tidak ada juga. Bahkan setahun kemudian, dampaknya terasa kecil. Tapi 10 tahun kemudian, kamu punya tabungan besar yang bisa mengubah hidupmu. Di dunia kedua, kamu beli bubble tea. Seketika kamu merasakan manisnya, dinginnya, rasa nyaman yang cepat dan menyenangkan. Tapi 10 tahun kemudian, kamu mungkin menyesal karena kebiasaan kecil itu membuatmu mengabaikan kesehatan. Begitulah cara otak kita bekerja. Ia sangat buruk dalam merasakan manfaat jangka panjang, dan sangat cepat dalam merespons kepuasan instan. Itulah dilema terbesar dari membangun kebiasaan baik. Hasilnya tertunda, imbalannya tak terlihat di awal. Sebaliknya, kebiasaan buruk memberi hadiah langsung, meski dampaknya beracun dalam jangka panjang. James Clear menyebut ini sebagai konflik antara dua bagian otak. Otak jangka pendek ingin kenyamanan sekarang. Otak jangka panjang ingin hasil besar nanti. Dan berita buruknya, kita hidup di dunia yang sangat memanjakan otak jangka pendek. Iklan makanan cepat saji ada di mana-mana. Notifikasi media sosial muncul setiap menit. Video hiburan berdurasi pendek menguasai layar ponsel kita. Semua ini adalah umpan bagi otak jangka pendek untuk merasa senang tanpa usaha. Namun, bukan berarti kita tidak bisa menang. Solusinya, jadikan kebiasaan baik terasa seperti perayaan. Bukan sesuatu yang harus dipaksa, tapi sesuatu yang dinanti. Ciptakan sistem hadiah kecil yang bisa kamu nikmati langsung setelah menyelesaikan satu rutinitas baik. Misalnya, setelah selesai olahraga, nikmati segelas smoothie favorit sambil duduk di teras menikmati udara pagi. Setelah menulis jurnal, nyalakan lilin aromaterapi dan berikan dirimu 10 menit rebahan sambil mendengarkan musik amben. Setelah menyelesaikan satu bab buku, tandai kalender besar dengan stiker warna-warni dan rayakan dengan secangkir teh hangat. Hadiah ini tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, tapi harus terasa menyenangkan secara emosional dan sensorik. Apa yang diberi hadiah sekarang, akan diulang. Apa yang tidak, akan dilupakan. Kamu sedang melatih otak untuk mengaitkan aktivitas baik dengan sensasi menyenangkan. Dan setiap kali kamu mengulangi pola ini, kamu memperkuat lintasan sarafnya. Perubahan bukanlah revolusi besar dalam satu malam. Ia adalah rangkaian kecil yang berulang,
yang terasa cukup menyenangkan untuk dijalani lagi besok. Dengan cara ini, kamu tidak hanya membangun kebiasaan, kamu juga menghadiahi dirimu atas setiap langkah kecil. Lambat laun, perubahan itu tidak lagi terasa berat. Ia mulai terasa seperti hadiah. Dan kamu pun menang, bukan karena kamu lebih disiplin, tapi karena kamu lebih cerdas dalam merancang kesenangan. Pernahkah kamu mulai melakukan sesuatu hanya karena orang-orang di sekitarmu melakukannya? Mungkin kamu mulai bersepeda karena teman kantor rutin goes setiap akhir pekan. Atau ikut puasa gadget karena pasanganmu lebih sering membaca buku. Ini bukan kebetulan, ini adalah kekuatan dari daya tarik sosial. James Clear mengatakan bahwa manusia adalah makhluk imitasi. Kita meniru karena ingin diterima. Kita meniru karena ingin menjadi bagian dari kelompok yang kita kagumi. Salah satu cara tercepat untuk mengubah diri adalah dengan bergabung dengan komunitas di mana kebiasaan yang kamu inginkan adalah kebiasaan umum. Lingkungan sosialmu bisa menjadi akselerator perubahan atau penahan langkahmu. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang senang belajar, kamu cenderung membaca lebih banyak. Jika kamu berteman dengan orang-orang yang suka olahraga, kamu akan ikut bergerak. Sebaliknya, jika kamu dikelilingi oleh orang yang suka menunda, mengeluh, atau hidup sembarangan, kamu akan sulit keluar dari pola lama. Maka langkah strategis berikutnya bukan hanya soal memilih lingkungan, tapi tentang membangun versi baru dari dirimu, versi yang tumbuh karena pengaruh sosial yang sehat. Mulailah dengan mengamati, siapa yang hidup seperti yang kamu inginkan. Siapa yang rutinitasnya mencerminkan tujuanmu. Kemudian, temui mereka, dengarkan mereka, masuki ruang-ruang tempat mereka berkumpul. Rasakan bagaimana atmosfer kelompok bisa menggeser keyakinanmu, membentuk identitas baru, dan membuatmu merasa normal dalam bertumbuh. Karena manusia cenderung tidak ingin berbeda dari kelompoknya. Dan itu bisa jadi kekuatan besar jika kamu berada dalam kelompok yang tepat. Ilustrasi naratif. Kamu ingin menulis rutin. Kamu bergabung dengan grup penulis yang saling mengirim tulisan mingguan. Di awal, kamu malu. Tapi setiap kali melihat teman lain mengirim karya, kamu ikut terdorong. Lama-lama, menulis bukan lagi tugas pribadi, ia menjadi ritual komunitas. Kamu ingin meditasi tiap pagi. Lalu kamu mengikuti komunitas online yang berbagi pengalaman, jadwal, dan tantangan meditasi. Sekarang, setiap pagi kamu bukan hanya duduk sendiri, kamu merasa seperti bagian dari ribuan orang yang juga sedang duduk diam, mencari kedamaian. Kamu ingin hidup lebih minimalis, maka kamu mengikuti podcast mingguan, grup Facebook, dan newsletter seputar gaya hidup sederhana. Tiap konten yang kamu baca atau dengar memperkuat identitas baru. Kamu bukan lagi konsumen impulsif, kamu penata hidup yang sadar. Dengan langkah ini, kebiasaanmu bukan sekadar hal pribadi. Ia menjadi bagian dari jaringan sosial. Dan dari sana, perubahan menjadi lebih mudah, lebih kuat, dan lebih menyenangkan. Ketika kamu merasa dilihat, kamu akan lebih termotivasi untuk menjaga konsistensi. Ketika kamu merasa diakui, kamu akan mulai menginternalisasi kebiasaan itu sebagai bagian dari dirimu. Dan inilah efek jangka panjangnya. Pada akhirnya, kita menjadi seperti orang-orang yang paling sering kita lihat. Perubahan tidak lagi terasa sepi. Ia menjadi perjalanan bersama. Dan di dalam komunitas yang sehat, kebiasaan baik menjadi norma. Kebiasaan bukan hanya soal tindakan. Ia adalah soal siapa kita, atau lebih tepatnya, siapa yang kita yakini sedang kita bangun. Ketika kamu berkata, saya ingin berlari 3x seminggu, itu berbeda dengan berkata, saya adalah pelari. Yang pertama adalah aktivitas. Yang kedua adalah identitas. Dan perubahan jangka panjang lebih kuat jika ditanamkan pada level identitas. James Clear mengajukan satu pertanyaan penting. Siapa yang kamu ingin menjadi? Karena setiap tindakan kecil adalah suara pemilih dalam pemilu membentuk identitas. Setiap kali kamu membaca satu halaman buku, kamu berkata pada dirimu, aku adalah pembaca. Setiap kali kamu menabung Rp10.000, kamu berkata, aku adalah orang yang bertanggung jawab secara finansial. Setiap kali kamu bangun pagi dan meditasi, kamu berkata, aku adalah seseorang yang tenang dan sadar. Inilah kekuatan kebiasaan kecil, ia memperkuat cerita internal. Dan ketika cerita itu berubah, tindakan menjadi lebih alami. Contoh naratif, seorang pemuda ingin hidup sehat, tapi ia selalu gagal olahraga. Sampai ia mengubah kalimat di kepalanya dari, aku ingin lebih bugar, menjadi, aku adalah orang yang selalu menjaga tubuhku.
Perlahan, tiap keputusan terasa berbeda. Seorang perempuan ingin menjadi penulis, tapi dia jarang menyelesaikan tulisan. Sampai ia berkata pada dirinya, "Aku tidak perlu sempurna, aku hanya perlu hadir seperti penulis." Dan kini, menulis menjadi napas harian. Perubahan identitas bukan sesuatu yang langsung. Ia dibangun dari pola-pola kecil yang konsisten. Dan semakin kamu mengulang, semakin cerita itu tertanam. Kita tidak naik ke level tujuan kita. Kita jatuh ke level sistem kita. Dengan kata lain, jika kamu ingin perubahan jangka panjang, bangunlah sistem. Bangunlah rutinitas. Tapi di atas segalanya, bangunlah versi terbaik dari diri yang kamu yakini. Karena di dunia nyata, orang yang berhasil bukan yang paling semangat di awal, tapi yang berhasil mengubah tindakan menjadi identitas. Bahwa perubahan bisa menyenangkan, bahwa konsistensi bisa terasa ringan, bahwa disiplin bisa muncul dari desain, bukan sekadar niat. Saat kamu menggabungkan kebiasaan baik dengan kesenangan, saat kamu menciptakan lingkungan yang mendukung, saat kamu membangun identitas yang baru melalui tindakan kecil, kamu tidak hanya membangun rutinitas, kamu membangun versi baru dari dirimu. Dan disitulah letak keajaiban dari kebiasaan. Ia tidak sekadar membuatmu lebih produktif. Ia memberimu arah, ia memberimu pijakan, ia membuatmu jatuh cinta pada perjalanan. Perubahan besar tidak datang dari lompatan besar, tapi dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Maka, jika kamu merasa selama ini selalu gagal berubah, jangan menyerah. Bisa jadi kamu hanya belum menemukan cara yang menyenangkan untuk memulainya. Dan jika kamu sudah membaca sejauh ini, kamu sudah selangkah lebih dekat. Selangkah lebih sadar, selangkah lebih siap, selangkah lebih mampu untuk membentuk masa depan yang kamu inginkan. Mulai besok, lakukan satu hal. Buat kebiasaan barumu sedikit lebih menyenangkan dari hari sebelumnya. Itu cukup, itu perubahan. Dan seperti yang sudah kamu tahu, kita mengulangi apa yang terasa menyenangkan. Karena pada akhirnya, hidup kita adalah akumulasi dari hal-hal kecil yang kita nikmati untuk kita ulang. Kamu bangun pagi, dan tanpa berpikir panjang, kamu langsung duduk sebentar untuk menyadari napasmu. Kamu menyeduh kopi tanpa terburu-buru. Di meja, buku bacaanmu sudah terbuka. Kamu menulis satu paragraf di jurnal. Semua terasa ringan, tanpa paksaan, tanpa drama. Itu semua bagian dari dirimu sekarang. Bukan karena kamu berubah secara instan, tapi karena kamu merancang perubahan itu dengan cerdas dan lembut. Inilah kekuatan kebiasaan kecil. Bukan perubahan besar yang mengubah hidupmu, tapi keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Kamu tidak perlu menjadi orang yang paling disiplin. Kamu tidak perlu semangat membara setiap waktu. Kamu hanya perlu sistem sederhana yang mendukung versi terbaik dirimu untuk muncul setiap hari, sedikit demi sedikit. Dan di titik ini, kamu sudah tahu satu rahasia penting. Kebiasaan yang bertahan, bukan yang paling berat, tapi yang paling kamu sukai. Jadi, mulai besok, tanyakan pada dirimu, bagaimana caraku membuat kebiasaan ini jadi sedikit lebih menyenangkan? Bagaimana caraku mengemas rutinitas ini agar terasa seperti hadiah, bukan hukuman? Kamu tidak harus jadi sempurna. Kamu hanya perlu menikmati prosesnya. Jika video ini membantumu lebih memahami dirimu, bantu like dan share ke orang-orang yang kamu sayangi. Subscribe jika kamu ingin ikut perjalanan membangun hidup yang lebih sadar, satu kebiasaan kecil setiap hari. Dan tulis di komentar, kebiasaan apa yang ingin kamu ubah jadi lebih menyenangkan minggu ini. Sampai jumpa di bab 6. Ingat, kita bukan hasil dari tekad besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari, dengan penuh cinta.